Selamat datang di Ongoing Podcast, Ongoing Knowledge, podcast yang berusaha untuk menyebarkan keilmuan-keilmuan, baik itu sosial humaniora dan lain sebagainya. Ini adalah episode pertama tentang podcast Ongoing Knowledge ini, yang mana kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, mahasiswa yang sangat progresif ya teman-teman. Tidak lain bukan adalah Mas Reja, ya mahasiswa pasca sarjana CRCS UGM yang sedang menyusun tesis ya. Ya, Oke. sementara ini ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Aktivitas berarti ngapain aja nih? Ya ini ya, hari-hari tuh cuma baca, nulis. Itu pertanyaan yang sangat amat mudah. Berarti Nggak ada lagi kerjaan lain. berarti makan dan minumnya itu Itu baca, nulis. makan dan minum dan tidur itu hanya untuk mendukung baca dan nulis. Wih, jadi aktivitas utamanya baca dan nulis. Utamanya baca dan Luar nulis. biasa. Iya, iya, iya. Berarti kesibukan sekarang lagi nyusun tesis kan? Terus selain nyusun tesis tadi berarti apa? Baca nulis Ya, memang tugas utama itu kan, tugas utama ya. Jadi akademisi. nggak bisa dihilangkan dari. Berarti emang udah melekat banget ya aktivitas membaca dan menulis ini. Dulu itu aku punya dosen filsafat, Mhm. namanya Pak Sugeng Hardianto. Dia bilang apa ke kita murid-muridnya itu tugasnya akademisi itu cuma itu baca, tulis. Baca 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 baca. Tulis 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 tulis. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Iya iya benar benar benar. Ah, sebelum kita bahas lebih lanjut kan ada mau pembicaraan tentang eh, agama, kemudian new materialism dan lain-lain. Pengen tahu ini sih latar belakang Mas Reja itu Hmm. gimana. Jadi misalnya lahir di mana, kemudian eh, pendidikannya seperti apa, hingga Hmm. kemudian bisa nggak sampai ke CRCS UGM di Yogyakarta ini. Hmm. Kan pasti punya latar belakang nih yang panjang nih. Nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi mahasiswa CRCS kan. Nggak Lahir mungkin. kemarin aku Nggak atau mungkin. disuruh bikin tesis. Iya makanya kan nggak mungkin kan pasti selalu ada Ya, latar ya. belakang yang mempengaruhi yang mungkin nanti akan mengeluarkan isi kepala Mas nih kan di depan ini kan. Pasti selalu dari latar belakang gimana? Eh, Kayaknya kalau dari lahir kejauhan ya. Oke. Oke, lahir itu di Jakarta, di Oke. Bekasi dulu, besarnya di Bekasi. Dari sejak SD itu aku di SD Kristen. Aku orang Kristen ya BTW ya. Tenang nggak apa-apa Mas. Mau ateis Eh, pun nggak apa-apa. Dulu itu dari sejak dulu pas SD kesukaanku itu adalah baca, tapi Hmm. bukan baca hal-hal yang random dalam arti eh, bukannya hanya suka baca demi baca itu sendiri, tapi aku suka baca itu karena utamanya itu science. Science. Jadi Hmm. tentang ilmu pengetahuan. Ini lagi hujan turun misalnya, kenapa hujan Oh, turun, iya. kenapa Ini hujan lagi hujan turunnya, turun. iya, hujannya turunnya di sini nggak di sana misalnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan kayak gitu-gitu yang jadi drive-ku dari Hmm. sejak SD, SMP, SMA sampai bahkan sampai sekarang. Nah itu drive itu, lalu kemudian ketemulah sama pas SMP akhir itu, jadi sejak SMP kelas 3 sampai SMA itu aku sangat amat 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 rajin ke gereja. Rajin ya. Sangat Masa religius. sih? Kita nggak berdoa dulu nih. Oh, iya, berdua. Oke. Sangat amat religius. Akhirnya ketemulah dua hal itu. Jadi dari science school latar belakang utama, ketertarikan passionku di sana. Lalu apa latar belakang apa agama juga yang tadi waktu SMP itu sangat amat religius gitu tadi. Religius. Sekarang masih religius Mas. Pasti tapi dengan cara amat berbeda ya. Oke. Nanti kita bisa ngomong. Oke. Lalu masuklah di S1 ku akhirnya ngambil teologi, Hmm. teologi Kristen karena ya tadi karena sangat religius Sangat itu religius. dan senang belajar kan. Masuklah S1, baru setelah S1 itu sempat kerja 3 tahun, lalu baru akhirnya daftar ke sini dan untungnya diterima.
Untungnya ada. Untungnya Kenapa kok ada untungnya? karena Berarti tidak direncanakan kan? tadinya itu kayak apa ya, agak pesimis untuk masuk sini karena wah namanya CRCS itu kan gede banget ya, Mhm. terutama di teman-teman teologi lumayan terkenal lah. Oke. Apa religius studies, oh iya bisa masuk ke CRCS tuh gini-gini, wah Favorit berarti ya? enggak lah, ngeri kan. Nah untungnya makanya untungnya masuk sini. Oke, berarti sangat latar belakangnya nih teman-teman sangat religius. Kalau misalnya di Islam tuh berarti santri lah ya, santri Wah, banget gitu. BTW kalau di Kristen ada santri nggak Mas? Maksudnya ada konsep santri gitu nggak? wah salah satu perbedaan utama yang kutemukan setelah aku masuk ke CRCS. Oh gitu. Jadi waktu itu sempat ada dosen kita salah satu lah, dia datang gitu kan, terus teman-temanku yang dari latar belakang santri itu, mereka tuh langsung datang cium tangan gitu kan. Aku nggak relate. Ini apa ngapain? Masa dosen cium tangan? Karena di Kristen nggak ada, apalagi teologi itu Hmm, ya setara lah bisa dibilang lah. Sama dosen gitu nggak nggak sehormat itu kita. oke. Berarti culture shock-nya itu berarti ya? Ada salah satu itu. Oke, iya iya. Ya tapi bukan berarti nggak setara kalau di tangan Ya, nggak iya. enggak ya. Maksudnya ada rasa hormat Iya, setinggi itu gitu. ada penghormatan setinggi itu gitu. Iya. Oke. Berarti emang di tradisi Kristen nggak ada tentang santri kayak gitu ya? Nggak ada justru itu. Itu mungkin yang justru apa ya? Aku ngelihat karena di Kristen itu kan salah satu yang jadi apa karakternya itu kan sejak reformasi di tahun 1517 Mhm. itu Protestantisme itu yang mutusin otoritas gereja yang tadinya setinggi itu akhirnya jadi dari iman dan keselamatan itu hanya bisa didapat lewat gereja aja. Jadi bisa diakses oleh seluruh umat Hmm, di mana aja tanpa oke. harus bergantung sama gereja gitu kan. Akhirnya hal itu yang bikin otoritas otoritas yang otoritas keagamaan yang macam terutama di NU yang aku tahu ya itu nggak ada, paling nggak di tradisiku ya, di tradisi Hmm, Protestan, tradisi aku dari gereja Mennonite ngomong itu ya dia itu bukan Protestan sebenarnya tapi kita sama-sama bercabang dari Katolik oke. gitu. Nah jadi emang kita nggak punya itu, justru di Mennonite itu nggak ada ini, nggak, kita tuh secara sejarah ya dari historisnya itu justru kita punya kegelisahan sama otoritas religius, makanya kita bikin cabang baru. Wah ini pendetanya pada nggak bener nih, ya udah kita bikin gereja aja yang nggak ada pendetanya. Oh gitu. Jadi yang khotbah gitu Eh? jemaat-jemaat Yang khotbahnya bergantian. gimana? Iya, Berarti nggak ada konsep pendeta gitu maksudnya? nggak ada tadinya ya, awalnya ya Oke. pas historiknya kayak gitu. Ah, Jadi emang sekarang makanya aku datangnya dari tradisi yang kayak gitu, yang melawan. nah itu dekat lah sama itu. Berarti oke oke oke. Berarti dekat dengan perlawanan. Kalau di Islam tuh ada Islam kiri, Wah, Islam progresif kalau Kristen kiri tuh ya banyak juga malah. gitu. Teologi pembebasan. Teologi pembebasan Iya, datangnya kan dari Katolik iya benar malah. benar benar benar. Teologi pembebasan. Farid Esak kalau di Islam tuh ada Farid Esak, kemudian ya tradisi-tradisi orang-orang yang pernah dijajah gitu kan. Hmm. Kemudian melawan untuk menyadarkan masyarakatnya gitu bahwa mereka tuh ditindas gitu loh. Jangan diam-diam aja, jangan ya nggak apa-apa lah, jangan kayak gitu-gitu terus kan. Terserah. Meskipun memang ada beberapa ya di beberapa konteks memang perlu seperti itu kan, menerima gitu kan. Tapi di sisi yang lain juga harus melawan gitu kan. Hmm. Kalau di Jogja ada bahasanya itu nerimo ing pangdum, Nah, menerima gitu kan. itu yang memang agak problematis ya Ya kalau terutama betul. di teman-teman yang sering ngomong soal perlawanan-perlawanan pasti sulit sekali itu. Betul betul. Iya ya 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 orang beda-beda lah ya ini ya gitu. Oke. Eh tadi udah disinggung sedikit nih kan. Kita akan berbicara tentang agama dan new materialism atau salah satu apa bahasanya itu filosofis kah atau Apa ya? paradigma kah atau Paradigma perspektif bisa, gitu kan mazhab. mazhab gitu kan
Ya, meskipun tadi udah bicara tentang agama kan, tapi kita akan kaitkan dengan paradigma baru lah gitu kan, bahasanya paradigma baru, new materialism, yang konon katanya diambil dari materialisme Karl Marx, kemudian ada sedikit perbaruan hingga ada kata new gitu kan. Biasanya yang ada new atau neo, new gitu kan. Itu yang merevisi dari sebelumnya kayak modern, postmodern gitu Ya. kan. Strukturalis, poststrukturalis. Nah, eh, pertama mungkin definisi agamanya itu seperti apa di new materialism itu? Itu justru sebenarnya di pertanyaan terakhir ya. Oh, Karena pertanyaan terakhir. karena gini, kalau misalnya kita berangkat dari materialisme lama, Oke, konvensional, ya. agama itu udah punya jawaban. Dia titik. Ada orang-orang misalnya kayak Freud, dia bilang agama itu ya kebutuhan psikisnya orang. Orang yang Oke. nggak puas secara psikis, bahkan dibilang psikosis, Hmm. ya agama itu. Apa tuh psikosis tuh? Biar aku tahu Apa teman-teman nggak tahu nih. psikosis tuh kayak kelainan jiwa lah. Oke. Agama itu dilihat kelainan jiwa sama dia. Oh, Nggak menjawab ya, karena Freud sendiri dia kan emang emang dia psikolog lah bisa betul. dibilang kan. Dia Tradisi apa psikologis. eh, ngetop lah orang-orang psikologi nggak mungkin nggak tahu Freud. Tapi masalahnya karena yang dia ketemuin itu orang yang datang sama dia kan orang-orang sakit, Ya, orang-orang yang ngerasa nggak normal, nggak sehat ngerasa gitu ya. nggak, ya pokoknya gitulah. Ya otomatis dia mendefinisikan agama lewat pengalamannya dia ketemu sama orang-orang yang begitu, Betul. ya kan. Nah itu yang jadi sulit. Lalu ada lagi yang bilang, misalnya tadi ngomong soal Marx. Mm-mm. Marx itu kan terkenalnya ngomong agama itu hanya sebagai opium, Yuk, betul. sebagai yang bikin orang high, Candu. ngefly, candu ya kan. Sehingga mereka teralihkan dari perjuangan kelas, Hmm. teralihkan dari kenyataan yang sesungguhnya. Ini loh, kamu perlu makan, kok malah disuruh berdoa. Ya tadi udah Uh, digigit kan tentang perlawanan betul. itu tadi. Ya tadi kayak Islam kiri macam-macam itu kan pasti mereka baca Marx itu pasti itu. Itu dari materialisme lama. Oke. Materialisme baru itu punya pandangan beda. Aku belum nemu ya, maksudnya ada beberapa ahli-ahli yang mulai ngomongin soal agama dalam bingkai bingkai materialisme baru, tapi yang pasti dalam bentuk yang sangat berbeda. Hmm. Eh, kita mulai mungkin dari new Ini materialismnya materialism dulu dulu. aja itu apa? New materialism itu bedanya sama materialisme lama adalah kalau materialisme lama itu ngelihat materi sebagai benda aja nih, benda yang pasif, Oke. itu nggak punya nggak punya nggak punya, kalau istilahnya tuh agensi Agensi. agensi tapi kan istilah nganunya ya, Iya. istilah Apa gitu sederhananya tuh apa agensi itu? agensi itu kayak gini Takutnya loh, nanti agen bis atau ya kayak agensi tuh maksudnya ini loh, dia kayak punya eh, kapasitas untuk mengubah sesuatu, pengaruh. pengaruh. Jadi kalau tadinya kan kita ngelihat orang berpengaruh, Mm. orang punya agensi, orang punya kedaulatan, orang punya diri. Kalau di materialisme baru, jadi kalau yang tadinya materialisme lama itu misalnya ngelihat ngelihat percobaan deh, laboratorium gitu. Oke. Barang ini dikasih perlakuan ini, efeknya begini. Materialisme lama nih. Nah, barang ini dikenain intervensi kayak gini, jadinya kayak gini. Eksperimen kayak gitu. Betul. Karena dia dilihat itu sebagai yang pasif, Objek. objek aja, yang eh, kita sebagai manusia itu bebas untuk ngapa-ngapain dia. Hmm. Oke. Karena kita punya Kuasa. kuasa. Kita apa
rekan kerja Allah kalau kata orang Kristen. Kita itu yang diutus. Jadi kok ada orang Kristen itu yang bilang banyak gini. Kita itu kan diciptakan 6 hari. 6 hari ya, bukan 7 ya. 6 hari, karena 7-nya istirahat. Oh, hari ketujuh istirahat gitu. Hari ketujuhnya berhenti lah. Oke. Jadi di hari ke pertama, kedua, tiga, empat sampai 5 itu segala sesuatu kan diciptakan tuh. Dari bumi, cakrawala, langit, laut, daratan segala macam, binatang-binatang di laut, udara sampai di darat, ciptain baru di ujungnya itu manusia diciptakan. Makanya segala sesuatu itu ditujukan untuk manusia. Manusia akhirnya yang punya agensi paling tinggi. Dia itu yang paling berdaulat. Akhirnya materi dan segala macam itu dilihat ya udah pasif aja. Kamu ngikut aja sama apa yang manusia mau. Oke. Ini materialisme enggak. Ya berpandangan lain. Materialisme lama bakal ngelihat enggak. Dia juga punya sanggahan gitu kan. Manusia itu datangnya dari misalnya dari Big Bang, ada orang bilang Big Bang segala macam sampai evolusi jadi manusia. Monyet gitu kan. Monyet terus Indonesia. Tapi manusia itu yang paling rasional di antara semuanya. Makanya dia yang punya kuasa di antara yang lain. Ada yang bilang kayak gitu. Itu materialisme tuh. Tapi materialisme lama yang ngelihat ya tadi agensi cuma punya manusia. Yang di materialisme itu bakal bilang enggak. Di materialisme itu loh, kamu lihat misalnya ya kayak kita punya HP deh. HP itu dia ini alami atau natural? Alami atau natural? Maksudnya gimana nih? Natural kan kalau bahasa Inggrisnya alami, bahasa Indonesianya alami. Oh sorry, alami atau buatan? Oh iya, makanya agak bingung. Alami atau buatan? Alami atau buatan? Buatan dong. Buatan ya? Iya. Padahal tuh enggak. Nah, kenapa tuh? Karena ya itu tadi ya, kita ngelihat pertama kita misalnya dulu nih mana yang alami mana buatan. Ya, membedakan itu. Terus dibilang yang buatan tuh yang punya manusia. Yang buatan itu yang punya manusia. Yang alami itu di luar manusia. Oke. Itu yang harus dijadikan punya manusia. Padahal HP ini dia itu bisa bekerja gara-gara ada elektron yang ngalir. Makanya elektronik kan. Betul. Terus segala macam tembaga di dalamnya, plastik, besi-besi, timah, nikel, macam-macam. Segala macam unsur itu kan alam ya. Betul. Masa kita bisa bilang ini buatan? Dalam arti dia ini walaupun ada campur tangan manusia, tapi ada campur tangan alam juga. Oke. Yang kalau dia berhenti bekerja, HP ini nggak bakal kerja. Di situ loh. Jadi agensinya setiap unsur itu ada untuk nyalain HP ini. Untuk nyalain HP ini misalnya ada batu bara kalau di Indonesia yang dibakar untuk jadi listriknya untuk ngecas HP kita. Betul. Waktu barang itu dibakar, batu bara itu orang materialisme lama bakal melihat dia udah batu dibakar titik. Dibakar. Iya, Dibakar pasif kan. Orang kita nih materialisme bakal ngeliat lain. Enggak loh. Dia ini melakukan reaksi kimia. Ya kan? Melakukan reaksi kimia. Jadi aktif nih. Melakukan reaksi kimia sampai terjadilah si kalor itu panas, api dan macam-macam yang akhirnya bikin kita bisa punya listrik dan segala macam. Jadi bukannya dia pasif dibakar, tapi dia itu menyalakan listrik kita. Jadi gitu loh. Sebenarnya apa yang dilihat tuh sama, tapi dari sisi lain aja. Gimana kalau materialitas itu punya agensi, punya kapabilitas lah bisa dibilang kayak gitu. Itu nih materialisme. Oke. Tapi gini, berarti bukannya tetap kuasanya di manusia? Apa itu? Misalnya nih, kan dia dibakar kan karena ada pengaruh manusia kan? Oh ya tetap aja yang bakar manusia gitu. Ya. Itu yang
salah satu perubahan besarnya ya. Betul manusia itu ada di situ. Tapi apakah manusia sendirian? Oke. Itu loh. Ya, ya, Jadi ya. tanpa tanpa si batu bara itu Ada gitu kan. ada atau dia apa bereaksi, nggak bakal manusia itu punya itu gitu loh. Jadi tadinya kita ngelihat kalau kita dulu kerja kelompok gitu ya pas SMA gitu misalnya, SMP kan ada orang 5 nih yang kerja kelompok nih kan, kolaborasi dong. Ya. Terus gurunya suruh kamu, woi kamu kalian berlima bekerja lah, kerjain clipping. Dulu Ah, kalian masih zaman clipping nggak sih? klip. Nggak tahu clipping. Masih. Apa yang di gitu-gitu ya? Tempel-tempel lah, Ya, oke, tempel-tempel oke. kayak pokoknya kerja kelompok lah ya. Ya, Kalau materialisme lama itu bakal bilang yang kerja tuh cuma satu. si itunya doang. Bu, ini hasil kerjaan saya. Yang lain nggak dianggap. Yang lain nggak dianggap. Padahal dia kerja juga. Dia nih misalnya dia ketua kelompoknya lah misalnya. Ah, Dia yang nyuruh-nyuruh gitu. Kamu gini, kamu gini. Terus dia ngaku ke gurunya, dia yang ngerjain sendirian. karena dia udah merasa menyuruh-nyuruh dan lain-lain Uh-uh. gitu kan. Dia ngerasa punya kuasa sama yang lain. Ya, kan kamu cuma disuruh. Tuh. Yang kerja saya dong. Nah, itu Oke. materialisme lama tuh kayak gitu. Materialisme baru ngelihat, enggak loh, yang kerja tuh 5 orang. Hmm, Gitu. Jadi paradigmanya aja yang diperluas. Yang kerja itu bukan cuma manusia, tapi hal-hal lain juga. oke. Gitu. Itu simpelnya tuh gitu. Hal-hal lain juga ini. Berarti eh tapi tetap ada dikotomi manusia dan alam atau melebihi dari itu. Sebenarnya melebihi itu, karena manusia sendiri itu kan bukan manusia itu apa sih? Oke, menarik nih. Manusia Manusia itu, itu apa? manusia itu apa? Iya, iya. Sebelum makanya itu kenapa untukku agama agama itu apa tuh jadi pertanyaan terakhir, Mhm. karena kita berangkat dari awal kan. Iya, iya, iya. Pertama materi itu apa? Terus manusia itu apa berarti? Manusia itu kan kalau ada salah satu penulis tuh yang bilang namanya tuh Lin Margulis. Lin Margulis tuh bilang manusia itu cuma tulang yang dibungkus sama sel-sel. Oke. Udah, Tulang yang dibungkus sama sel-sel. sel mikroba bakteri macam-macam itu. Daging, daging, daging. Daging itu kan sel. Oh, ada gitu sel. Daging itu sel. Ya nggak tahu ya kan, Sel ot sel bukan anak otot, sains. sel otot. Terus kita punya otak itu sel neuron-neuron yang berkumpul ya Mhm. kan. Triliunan itu sampai miliaran itu sampai jadi otak, Oke. kulit lah. Itu sel semua itu. Berarti yang nggak sel tuh tulang. Yang enggak sel tuh Atau tulang juga tuh sel juga. tulang itu setahu enggak ya. Nah, Salahin kalau salah ya. Tapi setahu enggak. hmm. Dia itu kayak mineral gitu yang disusun-susun sama sel di sekitarnya. Hmm. Jadi waktu kita minum kalsium setiap hari, itu kalsiumnya itu disusun jadi tulang. Nah, itu dia bukan sel. Tapi yang lain itu sel. Jadi yang namanya manusia itu mana? Manusia itu sendiri disusun oleh hal-hal yang Ah, tidak manusia. betul. Sama kayak HP berarti ya? Sama kayak HP itu. Makanya. Kita bisa bilang ini HP karena ada si karet ini, plastik macam-macam itu disusun sedemikian rupa, konfigurasi tertentu sampai dia bisa dibilang dalam masyarakat kita dibilangnya ini HP. Ya, Masyarakat lain bakal bilang ini batu aja. karena nggak ada konsep Uh, tentang HP sebelumnya. makanya konsep tentang manusia pun itu kita punya cara tertentu untuk memahami manusia itu apa. Mhm. Nah, kita di orang-orang modern ini misalnya yang udah terdoktrin sama modernitas bakal ngelihat manusia ya udah manusia sih, nggak usah pertanyain ngapain sih lu ngomongin manusia apaan. Padahal justru itu karena bisa nggak sih kita ngebayangin manusia sekarang, kamu coba bayangin manusia, terus yang dibayangin manusia itu tanpa segala teknologi sekitarnya, Mhm. baju, HP, kacamata ya untuk yang perlu kacamata,
hal-hal itu udah nggak bisa lepas lagi dari manusia, sampai-sampai kita sebenarnya kalau kita mikir manusia itu apa, itu nggak ada lagi batas yang jelas antara manusia mana, teknologi mana, alam itu mana, gitu loh. Hmm, Jadi ketiganya itu bisa dibilang saling berkelindan. saling berkelindan, saling membentuk gitu. Jadi manusia itu apapun harus dipertanyakan di materialisme itu supaya kita bisa sampai ke pertanyaan berikutnya. Oke, agama itu nanti ya. Ya, ya menarik. Eh, tapi berarti dalam memandang tuh berarti lagi-lagi apakah ya kan semuanya kan dibentukkan. Maksudnya semua yang ada itu hasil pembentukan apakah itu berada di ide, hasil bentukan ide atau itu keduanya gitu. Jadi misalnya nih HP, Apa di keduanya? real realis kalau kalau Oh, misalnya ada idealis sama realis gitu kan. oke oke. Eh, sebenarnya itu cuma akal-akalannya si bahasa Hmm, atau emang itu tuh eh, real ada realnya gitu iya ya. realnya gitu. Eh, kalau ini aku bakal ngambil ilmu dari Karen Barat. Nah, siapa tuh kan Barat? Karen Barat ini dia ini ahli antropologi. Hmm. Dia ini apa yang salah satu panutan lah kalau bisa dibilang kalau ngomongin soal materialisme baru. Dia latar belakang itu sebagai fisikawan. Hmm. Jadi ada Six. uh, uh, fisika kuantum yang terakhir jadi film tuh Ant-Man. Oppenheimer atau Oppenheimer dia sentuh-sentuh masih dikit oh, lah. masih sedikit? Ant-Man, Quantum Mania, Belum belum lihat belum. nggak belum nonton wah ini. Wah, nanti lah soal inilah. Jadi fisika kuantum itu dia ngeliat tuh gini. Kalau kita punya penggaris, kita ngukur nih pot ini seberapa tinggi, itu kelihatan kan? Oke. 10 cm gitu misalnya. Nah, Oh berarti pot ini 10 10 cm. cm. Di fisika kuantum itu beda. Cara kita ngukur, misalnya kita pakai alat ukur A nih kan, Mm-mm. eh, ketika kita ukur, barang yang kita ukur itu bakal berubah gara-gara pengukuran itu. Wah, kalau kita pakai penggaris tadi, penggaris ini ketika kita dari jauh nih, Mm-mm. ini masih segini nih. Tapi pas kita deketin, shoot, dia entah tambah pendek, kalau nggak tambah panjang Oh gitu. potnya. Kok bisa? Dunia kuantum tuh segila itu, tapi memang Tapi bukan penggaris kan yang ngukur kan? bukan. Jadi Ada khusus. ada khusus alatnya lah. Intinya tuh yang mau dibilang sama Karen Barat adalah cara kita mengukur sesuatu itu bahkan membentuk apa yang kita ukur itu sendiri. Hmm. Jadi secara epistemologinya kan secara kita ngambil pengetahuan itu, cara kita mengambil pengetahuan itu apa kalau kita selama ini kan mikirnya gimana pun cara kita ngukur ya barang itu nggak bakal berubah gitu Iya. kan. Karen Barat bilang beda. Dia bilang cara kita ngukur pun itu bakal mempengaruhi hal yang kita ukur, Hmm. Tergantung caranya. tergantung caranya. Jadi ada satu apa namanya satu fenomena gitu, fenomena fisika kuantum gitu yang bilang yang kasih nunjuk gini, satu elektron gini kan, dia itu punya nilai yang namanya tuh spin. 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 Kalau kita ngukurnya dengan cara gini, dia itu antara ke atas, kalau nggak ke bawah. Hmm. Kalau kita cara ngukurnya horizontal, dia itu kok nggak ke kiri, ya Ngikut. ke kanan. Jadi cara ngukur kita itu nentuin dia itu bakal kayak apa, Oke. gitu loh. Efeknya apa? Berarti bahkan dalam partikel yang elementer sekalipun, yang terdasar sekalipun, materi sama makna itu nggak bisa dipisah. Materi sama makna nggak bisa dipisah. Makanya bukunya itu judulnya adalah eh, apa matter and meaning, Natural and meaning. karena dia nggak bisa dipisah tuh.
matter sama meaning. Tadinya kan orang materialisme lama bilang materi itu ya udah ada begitu aja. Oke. Padahal dia lupa waktu kita bilang dia materi itu udah jadi makna buat antara materi itu sama kita yang bilang dia materi, Oke oke oke, paham paham ya paham kan? paham. Jadi simpelnya gitu tuh. Nah, itu kayak Barat tuh bilang kayak gitu. Apa pertanyaannya apa tadi aku lupa. Ya, idealis sama realis kan Oh tadi iya kan. betul. Akhirnya bisa kita lihat sebenarnya bahkan ketika atom sama atom itu ada, nggak bisa dia lepas dari nggak bisa dia lepas dari makna itu sendiri, nggak bisa dia lepas dari eh, hal yang kita bilang tadi ide ya, Ide ya. karena tadi kita pisah antara ide ya sama materi, seakan-akan tuh materi itu bisa ada tanpa Tanpa ide, ide. ide bisa ada tanpa materi, padahal dari sejak awalnya, dari sejak paling dasarnya, materi sama ide itu jadi satu gitu loh, nggak bisa dipisah Hmm, gitu. Jadi yang mau dilawan justru itu pemisahan antara materi sama ide. Itu menurut Karen Barat itu nggak logis karena cara kita, ide itu tadi, ide kita itu menentukan materi, materi itu juga menentukan ide. oke, berarti berkelindahan dua-duanya gitu. Oh ya ya ya. Karena kan eh, beberapa itu ada yang menganggap ya berbeda gitu kan. Makanya ada pembedaan ada antara idealisme sama realisme, kemudian Hmm. juga ada empirisme gitu kan dan lain-lainnya. Eh, ya aku juga masih bingung gitu. Maksudnya kadang suka mikirin gitu, "Ih, kenapa kenapa gitu ini disebut meja gitu. Kenapa kita harus menganggap ini meja gitu kan? Oh. Bukankah cuma itu di pikiran kita aja kan ini meja gitu kan? Padahal bisa aja misalnya ini kita anggap kursi gitu kan. Itu kan karena kesepakatan aja kan. Betul. Lagi-lagi ini masih mikirnya mikir bahasa gitu kan. Jadi Hmm. semuanya yang menentukan bahasa gitu kan. Itu, Makanya tadi iya ya betul betul. Itu salah satu yang dikritik sama Barat. The supremacy of words uh, over matter. Jadi seakan-akan tuh segala sesuatu tuh hanya ada ketika kita membahasakannya. Kayak Wittgenstein kan ngomong kalau kamu nggak bisa ngejelasin sesuatu ya berarti kamu belum ngerti. ya Ya kan ada yang bilang kayak gitu kan. Padahal sih materi itu memang mereka itu saling menjelaskan. hmm, Tanpa kita manusia menjelaskan pakai kata, dia itu udah saling menjelaskan duluan. Makanya kita bisa ada. oke. Ketika ada ikatan air H2O, ada hidrogen dua atom sama oksigen satu, gitu kan. Hidrogen ini ketika dia berhubungan dengan oksigen sama hidrogen satunya, dia itu saling memberi makna satu sama lain Tanpa bahasa. tanpa bahasa. Betul. Manusia tuh nggak perlu, manusia ini kayak sombong banget loh. Dia itu baru ada 100.000 tahun terakhir. Oke oke. Jadi inget nih ada cerita menarik pernah baca di apa tradisi sufi. Jadi ada seorang sufi, dia itu ya udah sufi lah. Sufi itu udah yang paling dekat dengan Tuhan itu kan, Oh. udah bisa dibilang nyatu ya mungkin lah gitulah. Hmm. Jadi dia tuh ketemu sesama sufi tanpa bicara pun dia bisa saling memahami. Jadi Hmm. Weh. gitu doang. Makanya mungkin itu yang dimaksud dengan dunia lain ya, mungkin dunia spiritual lah bahasanya kan kalau kita bahasakan lagi-lagi kita terbatas kan karena membahasakan. Mungkin kalau kita udah di posisi sufi itu, kita nggak perlu ngomong lagi kayak gini gitu kan. Nggak ada perlu bahasa-bahasa kayak gini lagi. Eh, Tanpa kita mengobrol pun udah mengetahui ya kayak tadi air itu kan oksigen, hidrogen dan itu saling nah itu mengetahui satu sama lain. betul betul. Oh, oke. Okay. Kayak gimana ya? Kayak banyak kok orang yang bisa saling mengerti satu sama lain tanpa pakai kata-kata tuh Wih, banyak. udah kayak bercinta deh ini. Justru itu Iya kayak iya iya. cinta itu kena. Ada satu penulis lagi namanya tuh Mira Hirt. Hmm. Hirt ini bilang the origin of sociable life. Jadi origin atau asalnya dari kehidupan sosial itu justru dari sel yang saling mengasihi dalam tanda kutip. Mhm. Kalau dia pakai istilahnya tuh corporeal gifting teori. Corporal Corporeal gifting tuh maksudnya saling memberi, Mhm. sel itu saling memberi, makanya mereka bisa bersimbiosis, mereka bisa jadi satu lah intinya. Mhm.
oh aku kasih kamu satu unsur gitu kan, kamu kasih aku unsur yang lainnya. Oke. Jadi kayak trade gitu loh. Iya, 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 iya. Itu bentuk apa kehidupan sosial yang ada di Aslinya. bakteri sebelum kita ada, jauh sebelum kita ada. Iya, iya. Tapi waktu kita ada nih, contoh yang paling aku suka itu orang kencing. Mhm. Waktu kita kencing itu kita ngeluarin urea, urin kan, urin isinya urea. Urea itu punya unsur nitrogen. Mhm. Nitrogen itu kenapa ada di situ? Ilmuwan itu waktu itu mempertanyakan, kok bisa nitrogen itu dikeluarinnya lewat urin? Kenapa nggak dihembus aja? Mhm. Padahal tuh lebih efisien. Ternyata kita itu ngeluarin nitrogen itu lewat air kencing kita karena kita punya hubungan dengan tanaman. Tanaman itu perlu nitrogen. Dia nggak bisa ngambil langsung dari udara. Oke. Dia itu perlu ngambil dari akar, nitrogennya itu diambil gitu kan, dalam bentuk yang bisa dipakai lah intinya. Mhm. Kalau dari apa udara langsung tuh nggak bisa, nitrogen N2 itu nggak bisa. Si pohon tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa ngambil langsung, Harus dari bawah. harus dari akar gitu kan. Makanya kita itu keluarin nitrogennya itu bukan lewat udara karena nanti nggak bisa pakai si Oh, daun-daun jadi ini. ada yang diberikan pengaruh oleh kita, pohon. Jadi kita dibentuk nih badan kita ini. Kita kencing tuh gara-gara kita punya hubungan dengan pohon-pohon. Pohon. Kalau kita nggak punya hubungan itu kita nggak bakal kencing. Kita keluarin keluarin aja lewat Lewat nafas. nafas. Misalnya kayak gitu. Jadi Benar-benar. hubungan antara kita sama yang lain itu saling membentuk, Hmm, saling memberi makna tanpa kita punya kata-kata. tanpa kita punya kata-kata. Terus gimana ini? Ini kan di pot nih. Oh. Nah itu dia, ini kan saling membentuk kita. Iya, 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 iya. Oke. Menarik, menarik. Lebih dari kata-kata. Original, di apa? The origin The origin of sociable. sociable life. Sociable life is tanpa kata-kata. Iya, iya. Menarik juga. Misalnya kepikiran nih. Bahasa kan beda-beda. Terus ada yang dia bahasanya tuh tanpa berbahasa. Maksudnya bahasa tanpa bahasa itu gimana ya? Bahasa. Mungkin harus didefinisikan dulu di bahasa ini apa nih. Bahasa itu yang dia mengeluarkan suara. Ya oke, tradisi lisan lah ini. Bahasanya tradisi Ya, lisan. Misalnya. Kita mengeluarkan suara, kemudian ada intonasi dan ujaran dengan makna lah ya ujaran dan gitu. makna gitu kan. Eh, di orang-orang yang pelosok misalnya atau orang-orang yang masih hidup di pedalaman, dia kadang apa bahasanya tuh? Bahasanya berbeda dengan kita. Misalnya cuma hi, hi, hi. Itu kan juga ada makna buat dia kan? Hmm. Nah, itu dia. Kenapa dia punya bahasa itu beda dari kita? Misalnya gini deh, orang-orang Jakarta itu nggak tahu namanya utara, selatan, barat, timur. Nggak tahu deh. Hmm. Dia cuma tahu itu di peta doang. Kenapa? Orang-orang Jogja, orang Semarang, orang Jepara gitu, mereka tahu. Saya itu kan dari Jakarta. Sekarang daerah khusus Jakarta ya namanya, bukan daerah ibu kota lagi. DKI bukan anak ibu kota nih. Jadi daerah sekarang. Pas pertama kali aku ke Jawa Tengah, itu nggak tahu orang bilang, Pak mau cari ini di mana? Oh ini dari sini ke utara. Utara tuh mana? Nggak tahu gitu. Nah orang-orang Jawa Tengah itu udah punya itu sense itu. Hmm. Akhirnya kata-kata utara selatan itu masuk dalam bahasa mereka. Okay. Di Jakarta punya juga betul. Tapi yang mau saya ceritakan adalah bukan ini, tapi orang-orang di Hawaii. Orang Hawaii itu punya kata-kata utara selatan macam-macam itu bukan hanya 4 tapi 16. 16 arahnya gitu. Dan dalam penelitiannya, aku lupa ya antara Hawaii atau Maori, pokoknya antara dua itulah. Orang-orang di sekitar situ. Mereka punya sense of direction yang jauh lebih bagus daripada orang-orang yang nggak punya bahasa itu.
Hmm. Jadi cara mereka hidup mendikte bahasa yang mereka lakukan, bahasa yang mereka punya. Jadi kalau tadinya kita ngelihat bahasa dulu baru cara orang hidup, ini dibalik. Cara Cara dulu. orang hidup itu justru yang mendikte orang punya bahasa itu seperti apa. Makanya orang-orang Jawa punya berbagai bahasa untuk padi. Betul. Padi, beras, gabah, macam-macam itu. Karena itu signifikan buat mereka padi itu. Tapi orang-orang yang Hmm. nggak punya, nggak biasa sama beras gitu, nggak nggak bakal punya kata-kata untuk itu. Jadi eh, bukannya bukannya kata-kata yang membentuk, tapi kata-kata itu dibentuk Dibentuk. oleh Hmm. kenyataan material itu. Oke. Tapi kalau tadi yang siapa, yang meaning and matter itu saling membentuk, gitu ya. Ah, Realitas dan ya, lagi-lagi nggak bisa hilang ya. Misalnya seling membedakan realitas gitu kan, idealitas gitu kan. Ya karena mungkin konstruksi pengetahuan yang sangat ya, menghegemoni gitu kan. Jadi ah, ya gimana lagi gitu kan, ah. realitas. Tapi juga mungkin di satu sisi juga penting juga untuk membedakan kan. Ya, ada yang bilang begitu ya, ada yang bilang bahwa itu, oh ya, jadi ada ahli agama, ya ini mulai Oh, masuk ke agama nih. agama nih. Ada ahli agama, dia namanya tuh Roy Rapaport. Nah, Roy ini, dia bilang, oh iya betul, agama itu dalam praktiknya, ritual ya, dia ngomongin ritual. Ritual itu dalam praktiknya nggak bisa dilepaskan antara yang dilakukan dengan yang dimaknai. Hmm, Tapi secara analitis, jadi waktu kita pikirin gitu secara konsep, bisa dipisah tuh antara yang dilakukan sama yang meaningnya itu. oke. Katanya dia begitu, Bisa dipisah. bisa dipisah. Sesuai tadi pemisahan antara matter sama meaning itu. Nah, orang-orang di materialis bakal bilang nggak bisa, kamu tuh sesat pikir. Logical fallacy gitu ya. Iya, karena dengan begitu kamu otomatis meng apa mengiyakan bahwa praktik itu bisa ada tanpa Nah, matternya, oh, meaningnya. ini. Dalam arti begini, kita masuk ke pertanyaan agama itu apa? Oke. Agama itu apa sih? Agama itu buat orang-orang yang dulu hidup di zaman 1600 1500-an. Namanya agama itu cuma Kristen doang. Mhm. Lalu bertemulah mereka sama orang-orang apa barbar, orang barbar itu dalam arti yang enggak Kristen, Ya, ya termasuk orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu dulu dibilang nggak beragama. yang nggak barbar karena nggak Kristen kan. Karena nggak Kristen. Karena menurut mereka agama itu cuma Kristen. Begitupun sebaliknya mungkin ya. Islam Ya itu menganggap mereka punya istilah sendiri kan yang bukan ya, agama, din dan macam-macam itu. Akhirnya mereka saling meniadakan. Oh enggak, kamu bukan kita. Aku beragama, kamu tidak. Tapi kemudian setelah mereka bertemu, saling berinteraksi macam-macam, akhirnya diperluas lah. Oke lah, oke, 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 ya stop. udahlah gitu kan. Yang agama itu Kristen, Islam, Islam. Yahudi, Oke. yang Abrahamik doang. Yang lain itu bukan agama. Terus ketemu lagi sama orang Buddhis, orang Hindu, macam-macam. Wah, kok ada yang segala macam ini kan? Kok mirip-mirip gitu. Semakin diperluas, diperluas, diperluas. Yang kita lihat di sini adalah seakan-akan agama itu punya makna universal. Hmm. Makanya orang selalu bingung ketika ketemu sama yang di luar definisi mereka. Loh kok dia nggak nyembah Kristus tapi bilangnya beragama? Berarti agama itu apa? Oke. Oke lah kamu masuk 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 agama-agama. Boleh lah gitu. Oke lah. Ketemu orang Hindu, orang Buddha. Oh kok mereka nggak bahkan nggak mikirin Tuhan. Kita Kristen Islam itu kan ya mikirin Tuhan tuh apa, siapa di mana bagaimana Iya. gitu kan. Orang Buddhis tuh enggak. Tuhan tuh apaan? Gua nggak mikirin bodo amat. Nah, terus kok ini tapi kok bisa juga masuk agama nih. Berarti agama kita harus revisi lagi ya kan? Hmm. Agama revisi revisi revisi. Seakan-akan pandangan pertamanya ya, seakan-akan agama itu universal. Hmm. Padahal dia selalu lokal, dia itu selalu partikular. Oke. Sesat pikirnya si Roy Rapoport tadi adalah dia mikir bahwa
ada pemahaman yang universal tentang ritual itu apa, tentang agama itu apa. Dia seakan-akan bisa menguniversalkan itu. Universalisasi Hmm. agama. Ini penting kenapa? Karena lewat universalisasi itu kita bisa ngelihat ini loh, ada ide tentang ritual, ada ide tentang agama yang kita bisa pisah dari perwujudannya secara Mhm. material, secara substansi kalau Oke, dia oke. bilang di bukunya. Padahal tuh nggak bisa. Yang namanya agama dan macam-macam itu ritual itu selalu ada bareng sama perwujudannya itu nggak bisa dipisah. Ketika kita ngomong agama, yang di kepala kita itu spesifik. Burung berkicau, jangkrik berkrik-krik. Itu kita sekarang itu belum bisa lihat itu agama. Padahal, nah ini tesisku. Wes. Nah, Padahalnya itu tesisku. Jadi ya apa scope tentang agama itu yang eh, kurasa lewat pandangan new materialis kita bisa perluas karena yang berperan di dunia itu bukan hanya manusia kok, betul. yang lain juga ada gitu loh. Ini juga berperan nih. Ini Ya, kalau misalnya ini kan juga mengeluarkan apa? Oksigen kan? oksigen macam-macam. Ya itu kita nggak bakal bisa hidup tanpa mereka kok. Makanya cuma kesadaran kita aja gitu kan yang nggak Nah, pernah memikirkan mereka gitu. seakan-akan kita yang paling penting, satu-satunya yang ada. Iya, betul. Itu. Makanya pernah tuh lihat di media sosial tuh kan kemarin tuh kampanye kan. Banyak yang ada larangan tidak boleh memasang banner di pohon, ya Hmm, kan? karena dipaku itu ya. Paku gitu kan, Ya. paku. Terus dijelasin sakit loh itu mah. Pohon-pohon tuh dipaku tuh. Hmm. Dia tuh bisa mati loh. Sama kayak kamu kalau misalnya di apa? Ditusuk Dicolok. gitu kan. Emangnya nggak sakit? Mereka juga punya sel gitu kan. Cuma sakitnya mereka nggak kita ketahui gitu kan. Oh, menarik nih gitu. Berarti udah dianggap subjek si Hmm. pohon itu kan Hmm. dengan tidak memasang paku di situ. Dia sampai sedetail itu gitu. Sakit loh, itu ada penyakitnya nanti kalau misalnya kamu kamu kasih paku, dia terus kena iritasi, kemudian dia itu Gatal-gatal. gatal-gatal misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu lah. Sama juga dengan kita kan. Sama kalau misalnya kita kena silet atau kena apa gitu yang nyucok. Aduh, Hmm. kita merasakan gitu kan. Tapi kita nggak merasakan ya sama lah kalau misalnya kamu yang misalnya Mas Reja nih tusuk, aku nggak merasakan. Cuma aku Ya, dapat memahami ya, ya. karena aku pernah merasakan gitu Oh, kan. ya, ya. Tapi kita nggak pernah menjadi pohon gitu kan. Apakah kita harus menjadi pohon dulu untuk merasakan sakitnya? Oh. Ada yang bilang gitu ya? Ya itu aku refleksif aja Oke, sih. oke. Iya, iya. Oh iya bener juga ya gitu kan. Cuma kita nggak sadar itu. Jadi bener tadi penting banget itu new materialism. Itu yang ya betul ya kita nggak kadang-kadang kita nggak sadar sama hal di luar kita ya. Waktu tadi kamu mencontohkan ditusuk, au gitu kan. Kita kalau ditusuk, tertusuk, itu keluarnya tuh au. Mhm. Pohon-pohon itu punya sinyal lain yang mereka keluarkan ketika mereka tersakiti. Misalnya kalau di bahasa Inggris tuh ada istilah fresh cut grass. Fresh cut Nah, grass. jadi kalau rumput baru dipotong, itu ada baunya tuh, Ah. bau-bau yang bau rumput lah, gitu kan. Mhm. Itu padahal adalah teriakannya mereka itu ketika dia Dipotong. ditebang. Jadi ada gitu loh. Kita bisa ngerasain, cuma kita mikirnya oh itu baik kok, karena harum gitu. Padahal kita salah paham. Itu tuh dia lagi nangis tuh, Mhm. bisa dibilang lah. Jadi ada cara-cara mereka sendiri ngeluarin sinyal tertentu seperti kita bilang "au" itu yang malah kita nggak ngerti karena ya balik lagi ya selama ini kita hidupnya itu sangat amat Antrop tenggelam manusia banget, antroposentris. antropocentris banget. Istilahnya antroposentris. Eh, di mana seakan-akan manusia doang yang paling penting, bahkan manusia doang yang ada. Di yang lain tuh cuma propertinya manusia. Oke. Tapi pengen lebih dalam misalnya bikin. Tapi sejauh mana kemudian
kita melakukan hal yang kita lakukan terhadap selain kita. Misalnya nih, kan tadi kan rumput dipotong itu kan nangis, sakit. Ya kalau bahasa kita berarti sakit kan nggak enak kan? Berarti mereka juga nggak enak kan? Tapi dalam pandangan manusia, lagi-lagi, menurut kita ya itu harus dirapihkan gitu kan. Ada konsep rapih gitu kan. Nah, begitupun dengan pohon-pohon di jalan misalnya kan, kalau misalnya menghalangi di jalan itu kan banyak pohon ranting yang ke tengah jalan, kita potong kan. Tapi kita juga paham karena konsep minimalism tadi kan, bahwa dengan memotong pohon itu mereka kesakitan loh gitu kan. Nah, gimana tuh negosiasinya gitu kan? Ada antara konsep di satu sisi gitu kan, itu juga perlu karena mengganggu kita. Di sisi lain juga ternyata dengan memotong tuh dia kesakitan gitu loh. Di sini aku ngambil 2 orang. Pertama ada orang namanya Bima Satria Putra. Bima Satria Putra. Bima Satria Putra ini bisa dibilang penulis lah ya. Aku senang tulisan-tulisannya dia. Di salah satu tulisannya itu dia bilang, tidak ada yang liar, semuanya bebas. Tidak ada yang liar, semuanya bebas. Dia itu refleksi dari dia ke sebuah rumah kosong yang lama ditinggalkan gitu. Banyak rumput, apa tumbuh di tembok, lumut macam-macam. Rumputnya liar-liar, nggak ada yang potong. Bima waktu itu dia ngelihat bukannya dia itu nggak rapi rumah itu, tapi dia ngelihat rumput itu bebas. Bukannya rumah itu nggak rapi, tapi rumput itu bebas. Rumput itu bebas. Nggak ada yang liar, itu nggak ada. Liar itu karena kita aja. Konsepnya. Kamu tahu nggak? Kita punya konsep apa? Nyukur, nyukur rumput. Ya. Itu sejak dari mana? Nggak tahu tuh. Sejak zaman kekerajaan Inggris itu punya istana raja-rajanya. Nah, istananya itu harus kelihatan sama orang-orang. Oke. Dipotong lah itu rumput-rumput, ya kan? Supaya rata, kelihatan sih istana itu. Oke. Kita tuh gak punya istana. Apa sih yang mau dibanggain? Yang mau dibanggain apa? Enggak ada. Itu makanya kita harus ingat apa yang kita lakukan itu pasti punya sejarah. Kenapa kita pakai baju? Kenapa kita nggak pakai baju? Kenapa kita rambutnya kayak gini? Misalnya. Itu ada. Makanya kan misalnya orang-orang kiri itu biasanya rambutnya cenderung panjang, kayak Karl Marx. Itu punya latar belakang sejarah gitu loh. Zaman Soeharto dicap lah ini orang-orang panjang ini PKI, babat lah. Makanya sampai sekarang kita punya pandangan rambut pendek itu yang bagus, rambut panjang itu jelek, gitu kan. Jadi ada sejarahnya. Makanya gimana cara kita menegosiasikannya? Pertama kita lihatlah mana yang kita butuh, mana yang enggak. Di sini aku mau kutip tadi kan aku bilang 2 ya. Tadi pertama Bima Satria Putra itu. Semuanya tidak ada yang liar, semuanya bebas. Yang kedua, hidup adalah penderitaan kalau kata Buddha. Kenapa itu penting? Karena dia kan ngelihat bahwa segala sesuatu itu kan berubah ya. Seperti sungai. Seakan-akan kita ngelihat sungai itu sama semua, padahal airnya beda terus. Ya kan? Iya. Kita makan itu betul kita bakal menyakiti. Tapi memang hidup itu adalah penderitaan. Aku terakhir tuh sempat ketemu sama orang-orang Jain. Dari ajaran Jain. Jaina itu loh waktu itu aku ketemu di Singapura. Nah, mereka itu unik banget. Mereka tuh bukan hanya vegetarian, tapi dia itu hanya makan tanaman yang tidak di dalam tanah. Jadi kayak umbi,
Gitu dia nggak mau makan. Kacang gitu nggak boleh, itu haram buat mereka. Haram. Lebih daripada vegetarian. Oke. Kenapa? Karena mereka ngelihat hal-hal yang di dalam tanah itu adalah kehidupan. Hmm. Tanah itu memberi kehidupan, kacang itu di dalam tanah, makanya kacang itu hidup. Nggak boleh dia makan. Yang boleh makan itu cuma bagian Atasnya. atasnya aja. Prinsip mereka waktu makan adalah eh, nggak boleh, itu minimum suffering lah. Oke. Jadi Batas sekecil minimal gitu apapun, ya, batas minimal. sebisa mungkin tuh kita nggak menyakiti gitu loh. Hmm. Itu saya senang dari ajaran mereka. Keren ya. Jadi betul ada bakal ada konflik. Kita ada itu kan nggak lepas dari konflik ya. Itu termasuk. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan bahwa manusia itu ada ya bagian dari alam. Dia itu alam, manusia itu alam, Iya. oke? Okay? Kita nggak bisa memisahkan diri. Oh ya, gimana caranya kita tidak menyakiti alam? Dari pernyataan ini pun kita udah memisahkan kita sama alam. Betul. Kita itu alam, Betul, betul. satu proses nih. Tapi ya itu, ketika kita sadar bahwa sakit dicabut, kalau kita nggak ngelihat itu penting, ya dia udah nggak usah cabut. Betul. Berarti seberapa urgent gitu kan. Betul, Ah, betul, betul. Oke. betul. Jangan usil-usil. Nah, itu kan Gitu. aneh banget gitu Iya, loh. iya, iya. Nggak penting. Iya, iya. Menarik. Tadi kita itu bagian dari alam kan. Ini sebelum terakhir ya. Eh, jadi ingat juga ada sufi yang pernah bilang bahwa eh, kita tuh alam alam sogir. Apa itu? Alam sogir tuh alam kecil. Oh. Jadi alam kabir itu ya ini alam semesta gitu. Jadi Hmm. manusia itu alam sogir dan alam semesta itu alam kabir. Jadi sama-sama alam, bener tadi gitu. Ya, Manusia itu alam itu sebenarnya. betul. Saya lupa tokohnya siapa, tapi itu ajaran sufi. Kalau nggak salah tuh Rumi, kalau nggak Ibnu Arabi yang bilang itu bahwa Hmm. eh, ada alam sogir dan alam kabir. Gitu. Jadi ya nggak perlu saling tenteng gitu kan, songong-songong gitu ke alam itu kan. Karena salah satu yang menganggap bahwa alam kita bukan bagian dari alam itu karena kita akhirnya semena-mena ke alam itu kan kayak tambang ilegal lah, eksploitasi sampai kayak gitu gitulah. Gitu ini. Nah, terakhir nih. Nah, mungkin ya tadi coba bisa secara singkat apa yang ingin dikatakan tentang agama dan humanitarianisme itu. Kalau kita berangkat dari tadi ya, kita alam kecil lalu ada alam besar. Orang tuh fokusnya ke kecil sama besarnya, Mhm. fokus ke perbedaannya. Oh ya, aku kecil, dia besar. Ku, ku tambang nggak masalah, Oke, oke, dia oke. besar. Iya, 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 iya. Yang kecil nggak boleh. Orang lupa bahwa orang lupa sama persamaannya. Kita sama-sama alam. Agama itu menjadi penting karena paling nggak yang berusaha saya bangun ya di tesis saya itu adalah ketika manusia itu bilang dia beragama. Jadi ketika misalnya orang-orang Kristen beribadah, orang Islam sholat, yang beribadah, kalau misalnya manusia itu adalah alam, berarti kan alam itu beribadah, Betul. ya kan? Ketika kita bilang orang Muslim sholat dan orang Muslim adalah alam, berarti kan alam itu sholat, Betul. ya kan? Ketika kita sadar itu, agama itu menjadi penting bukan lagi hanya untuk urusan individual, bukan hanya untuk urusan saya sendiri, tapi kita ingat bahwa beragama itu adalah tindakannya alam untuk menjaga kelestariannya. Hmm. Kenapa sih kita misalnya teman-teman yang beragama di pedalaman, kita tadi kita ngomongin pedalaman, itu mereka teman-teman yang ini cerita dari teman-teman kita di CRCS yang penelitian di pedalaman juga. Ini salah satunya dari kawan AI, dia itu penelitian di Jambi, di apa, eh, apa
di Jambi, orang Talang Mama nama sukunya. Saya senang waktu dia cerita gimana orang di sana waktu mau cari honey itu apa namanya? Madu. Madu, mau cari Honey. madu, Kayak banget honey. mau cari madu itu dia permisi dulu sama pohonnya. Dia kayak bawa bebakaran gitu kan macam-macam. Permisi dulu sama pohonnya, diambil madunya itu. Sesuai kebutuhan tuh diambil. Tapi kita ingat untuk respect sama pohon itu. Ketika kita beragama, misalnya aku di Kristen itu ada ajaran kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, macam-macam, akal budimu. Lalu hukum kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu aku telusuri teks itu, sebenarnya itu bukan sesama manusia, tapi sesamamu aja. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesamamu tuh apa sih? Kalau dari new materialism berarti kita bisa paham sesama kita itu bukan cuma manusia aja. Betul. Ini loh, ini sesama kita, pohon-pohon, burung-burung nih yang kita dengar jangkrik nih macam-macam. Itu sesama kita. Mengasihi mereka seperti kita sendiri. Kenapa itu penting? Karena mereka itu ya kita sendiri. Betul. Gitu loh. Jadi beragama itu kalau kita bilang lepas dari alam, dalam arti ada gerakan-gerakan environmentalisme yang religius misalnya. Menurutku salah. Menurutku semua hal religius itu adalah environmental. Segala hal beragama itu adalah ekologis. Ketika dia tidak ekologis, dia tidak beragama. Makanya di situ yang mau kutawarkan di tesisku, ketika kita beragama, ketika kita melakukan praktik-praktik kita, jangan lupa kita itu bukan kita. Itu bukan kita. Nah, Yesus bilang tuh tugasnya murid-muridnya tuh menyangkal diri dan memikul salibnya. Menyangkal diri itu ya sadar loh, kita itu bukan kita. Kita itu ya tadi sel, hasil kolaborasi sama tumbuhan, hasil pengorbanannya para hewan-hewan lah untuk kita, macam-macam itu pokoknya. Jadi kita kolaborasi gitu loh. Keberagamaan kita dibentuk bukan hanya oleh manusia, tapi dia itu alam yang beragama. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Kayaknya ini udah sangat panjang sekali ya, lebar, sangat panjang dan lebar gitu kan. Udah panjang lebar lah gitu kan. Semoga ya apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan perspektif baru. Kalaupun nggak baru ya nggak apa-apa, berarti mengingatkan kembali kan, Ya. gitu kan. Karena kita juga masih sama belajar, dan kalaupun misalnya ada yang salah ataupun yang mungkin dianggap bertentangan ya kita diskusikan lah gitu kan. Silahkan di komen aja, ini nggak gini kok, ini nggak gini kok. Tapi harus ada argumennya gitu kan. Oke. Terima kasih. Tadi hujan, sekarang juga ditutup dengan hujan gitu kan. Dan kita bersama alam membicarakan tentang alam dan kita. Semoga bermanfaat. See you next time.